guys? Gimana? Masih semangat untuk puji nama Tuhan? Let's go! Safe in the Savior's hands.
Allah sumber kuatku. Say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. say, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. teman-teman, mari kita siapkan hati karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mau bersyukur Tuhan buat hari ini, buat berkat-Mu Tuhan, buat kesehatan kami, buat keluarga kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati supaya kami dapat menjadi seperti murid-Mu Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu Tuhan jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, Kau yang bersatu, Kau yang mengetahui segalanya Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sing. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu Hai friends, ketemu lagi dengan aku Helena di Worship from Home 14. Wow, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Tapi nggak apa-apa, jangan sampai hal itu mematahkan semangat kita untuk terus belajar bahwa Tuhan itu terus setia sama kita. Nah, tapi kita sebagai manusia kadang-kadang suka lemah ya, jadi kita harus diingetin. So, hari ini kita, atau bulan ini kita akan belajar tentang tema yang baru. Kita akan belajar tentang courage. Wow, gimana di dalam setiap perjalanan hidup kita kalau ada tantangan, kita nggak gampang menyerah, friends. So, kita langsung baca aja ayatnya. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyi dulu ya. Kita bawa Alkitab kita. Thy word is the lamp unto my feet, and a light unto my path. Nah, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 17. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, diingat-ingat ya friends, ini akan jadi ayat pegangan kita selama sebulan, biar kita terus menjadi berani. Oke, so minggu ini kita akan belajar tentang obedience atau ketaatan. Kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang namanya Abraham. Aku mau cerita singkat dulu nih sebelum kita masuk ke pembelajaran kita. Aku mau cerita timeline-nya Abraham. Jadi, ceritanya Abraham tuh gini. Pertama-tama, pada umur 75 tahun, dia menerima panggilan Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke satu negeri yang ditunjukkannya, dan Tuhan bilang, Abraham, aku akan memberkati kamu. Nah, di situ nama Abraham belum jadi Abraham, namanya masih Abram pada waktu itu. Nah, singkat cerita, dia belum punya anak sama istrinya yang namanya Sarai pada waktu itu. Pada waktu umur 85 tahun, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak punya anak, jadi mungkin aku akan kasih segala kekayaanku ini
nanti pada orang kepercayaan aku. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu akan mempunyai keturunan seperti banyaknya bintang di langit, di banyaknya pasir di pantai. Tapi gimana, aku nggak punya anak, kata Abraham. Kamu akan menerima, kalau kamu akan mempunyai keturunan dari anakmu sendiri. Jadi, waktu umur 99 tahun, Tuhan bilang lagi, ingetin, kalau kamu akan memberikan warisan kamu kepada keturunanmu yang adalah dari anakmu sendiri. Dan Abraham masih nggak percaya, masa bisa sih, aku udah 99 tahun loh, Sarai juga udah nggak bisa hamil lagi, dia bilang. Tapi Tuhan bilang, gak ada yang mustahil bagiku. Dan mulai saat ini, nama kamu dirubah dari Abram menjadi Abraham, yaitu Bapa segala bangsa. Dan Sarai jadi Sarah. Dan dia pada umur 100 tahun, ya ampun, 100 tahun dia punya anak, akhirnya yang bernama Ishak. Nah, yang paling serunya lagi nih, ternyata cerita Abraham belum selesai. Kenapa? Karena di sini kita akan belajar di mana tiba-tiba Tuhan meminta Ishak yang adalah anaknya yang dia tunggu-tunggu selama 15 tahun, teman-teman, untuk dipersembahkan ke Tuhan. Nah, cerita ini kita akan baca di Kejadian 22 ayat 1 sampai 14a. Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari Tuhan memanggil Abraham. Abraham, terus kata Saudnya, iya Tuhan. Terus kata Tuhan, ambillah anakmu, bawalah dia ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran bagiku. Ya. Dan Abraham tanpa ragu-ragu, dia besok pagi dia bangun, lalu dia bawa Ishak, dan juga bawa 2 bujangnya, atau 2 orang-orang kepercayaannya. Nah, jadi berempat nih, mereka ke tanah Moria. Di salah satu tanah Moria itu ada gunung. Nah, Abraham langsung berangkat ke sana, dan ketika dia melihat, wah tempatnya di situ tuh, Abraham langsung bilang kepada kedua bujangnya itu di ayat 5 ini, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Oh, jadi dia berangkatnya sama keledai ternyata, teman-teman. Nah, dia bilang, aku beserta anak ini yang adalah Ishak akan pergi ke sana. Sana adalah tempat di mana dia akan membangun mezbah korban bakarannya si Abraham. Dan kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kalau dipikir-pikir, loh, Abraham kan Tuhan bilang untuk kasih anaknya, tapi kok dia di sini bilang kami akan kembali kepada kamu? Berarti dia bilang bahwa dia nggak akan persembahkan Ishak dong. Berarti kita belajar di sini bahwa Abraham itu percaya penuh kepada Tuhan kalau dia nggak akan mengambil Ishak, tapi dia mau taat karena dia percaya bahwa kalaupun Ishak diambil, Tuhan sanggup memberikan yang baru, teman-teman. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah itu, ketika Abraham sama Ishak udah sampai ke sana, terus disiapin deh tuh kayu, mezbah, korban bakaran, pisau. Terus Ishak nanya, Bapak, kata Abraham, ya, di sini sudah ada api, kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Jadi Ishak di sini nggak tahu kalau ternyata dia yang akan jadi korban bakaran itu. Tapi lalu Abraham bilang ke Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi Abraham mau bilang bahwa tenang aja, nanti Tuhan sediakan. Dan di sini kita bisa belajar dari Abraham bahwa Abraham tuh menyadari kuasa Tuhan, teman-teman. Di sini dia tahu kalau Tuhan tuh mampu menyediakan. Kita lanjut lagi ya. Jadi sampai di tempat yang mau disiapin itu, atau tempat di mana dia mau mengadakan mezbah korban bakaran itu, disiapin lah, disusun kayu. Nah, akhirnya Ishaknya diikat, dipersiapin. Terus mungkin dia bilang, si Abraham bilang, udah Ishak kamu tenang aja ya,
kamu gak akan kenapa-napa. Diikat tangannya, ditutup matanya. Terus akhirnya Abraham mengambil pisau ketika dia udah mau angkat nih, mau sembelih atau mau bunuh anaknya. Set, tiba-tiba malaikat Tuhan langsung pegang tangannya. Dia bilang, Abraham, Abraham, katanya. Terus Abraham bilang, ya Tuhan. Dia bilang, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau nggak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terus Abraham dibilang, lihatlah di sana ada anak domba jantan yang tersangkut di belukar, ambillah itu untuk menjadi korban bakaran bagiku. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Di sini Abraham mengalami kasih Tuhan. Kenapa bisa mengalami kasih Tuhan? Karena dia taat sama Tuhan. Nah, jadi apa sih yang kita bisa pelajari dari Abraham hari ini tentang ketaatannya? Yang pertama, dia percaya penuh kepada Tuhan. Nah, yang kedua, dia menyadari kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, Abraham ketika dia sudah taat, pertama dia udah percaya, dia menyadari kuasa Tuhan, dan dia akhirnya mengalami kasih Tuhan. Ketika dia mengalami kasih Tuhan, dia mengenal dia semakin dalam bahwa memang benar Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Dulu dia yang menyediakan Ishak, dan saat ini ketika dia mau mengambil Ishak dan Abraham taat, Tuhan menyediakan gantinya. Tuhan mampu memberikan apapun yang kita inginkan ketika kita taat sama Tuhan. Jadi jangan pernah takut untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan, untuk memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena aku sungguh percaya bahwa Tuhan itu setia, dan ketika dia sudah berjanji, dia akan memberkati kita, dia akan menyediakan segala yang kita perluin. Kita nggak usah takut kalau misalnya kita nggak sama seperti orang-orang yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena kita memang ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, aku mau ingetin lagi di 2 Timotius 1 ayat 7, tertulis bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, teman-teman, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. So, teman-teman, kalau Tuhan udah bilang sesuatu, firman Tuhan udah perkatakan sesuatu, jangan takut. Walaupun kita ngerasa mungkin, Tuhan, aku mampu nggak ya melakukannya? Teman-teman ingat, kalau roh yang ada di dalam kita akan membangkitkan kekuatan. Jadi kita akan diberikan kekuatan untuk mampu melaluinya. Dia akan memberikan kekuatan, membangkitkan kasih di dalam kita untuk kita bisa melakukannya, dan juga ketertiban. Jadi jangan lupa dan jangan pernah ragu untuk selalu obey God. Apa tuh obey God? Ought to be better every day by yielding on God. Oke? Jangan lupa obey God selalu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kita bisa belajar bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan, Engkau adalah Allah yang setia menepati janjimu. Tapi itu semua aku percaya karena ketaatan kami yang percaya kepadamu, maka kami akan mengalami Engkau Tuhan. Dan biarlah aku berdoa pada hari ini Tuhan, biarlah kami semua yang mendengarkan pada saat ini Tuhan, berani untuk menjadi taat ketika Engkau berkata-kata kepada kami. Ketika
kami menghadapi suatu permasalahan yang sulit, biarlah kami ingat setiap perkataan-Mu Tuhan, dan kami mau taat. Walaupun rasanya kok mustahil ya, walaupun kok rasanya gak ada di dalam pikiran kita dan hal ini tidak masuk akal. Tapi Tuhan, aku dan kami semua mau memilih untuk taat, dan biarlah Roh-Mu yang ada di dalam diri kami masing-masing Tuhan, membangkitkan kekuatan untuk kami bisa melakukan setiap firman-Mu. Biarlah membangkitkan kasih dan juga ketertiban sehingga kami terus taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini tinggal di dalam hati kami dan kami diingatkan selalu oleh Roh Kudus-Mu di dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. So friends, Worship from Home 14 kali ini sudah selesai. Tapi aku percaya berkat Tuhan gak pernah selesai, dan selalu ingat ya, kalau kita mau obey God, ought to be better every day by yielding on God. Jadi kita semakin lebih baik setiap harinya dengan kita bersandar dan belajar dan berserah hanya kepada Tuhan. Okay, see you next week. God bless you. Dah.